Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik bukan? Bapak harap kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti proses kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Nah, pada hari ini Bapak akan memberikan materi kelas 6 dengan judul Persatuan dalam Perbedaan. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Yang pertama yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Kedua yaitu membuat peta pikiran. Sedangkan yang ketiga adalah mengenal adaptasi tumbuhan. Baiklah anak-anakku sekalian di rumah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku sekalian, materi pada kegiatan belajar mengajar hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, tentunya kalian tahu bukan bahwa negara kita ini sudah mengalami penjajahan selama 350 tahun. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 negara kita memproklamasikan diri untuk merdeka dan terlepas dari penjajahan. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang detik-detik proklamasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, untuk itu bentar lagi kalian simak naskah proklamasi sekaligus pidato Insinyur Soekarno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, setelah kalian mendengar pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, maka sekarang kita akan belajar tentang detik-detik peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian lihat dan simak video berikut ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan sebagai peristiwa penting dalam sejarah. Peristiwa tersebut merupakan tombak sejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada saat itu negara Indonesia berhak mendapatkan kemerdekaan untuk bebas dari penjajahan. Bermula ketika tentara Jepang berhasil dikalahkan oleh tentara Sekutu dengan dijatuhkannya 2 bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945
di kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang, sehingga Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang untuk menjadi negara yang merdeka. Nah, di sini kita lihat anak-anak, ini adalah gambar bom atom yang telah dijatuhkan oleh tentara sekutu di 2 kota di Jepang. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, maka untuk lebih jelas mendapatkan informasi dan bisa memahami dengan cepat, maka teks ini bisa kita buat dalam bentuk peta pikiran. Nah ya, pada minggu lalu Bapak sudah menjelaskan apa itu peta pikiran. Kita ulang lagi ya. Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, tugas ataupun informasi lainnya dalam bentuk diagram. Tujuannya adalah agar suatu informasi dapat dipelajari dengan cepat dan efisien. Peta pikiran biasanya menyajikan informasi yang berhubungan dengan topik utama dalam bentuk kata kunci, simbol atau gambar, dan warna. Nah, ini adalah teks utama. Nah, kita ambil contoh yaitu menggunakan kata kunci. Kata kunci yang digunakan yaitu berupa kata tanya. Nah, di sini yang pertama yaitu apa. Terus yang kedua siapa. Yang ketiga mengapa. Keempat bagaimana. Kelima kapan. Dan yang keenam adalah di mana. Oke, sekarang kita mulai membuat pertanyaan dari kata kunci yang pertama yaitu apa. Nah, di sini apa yang menyebabkan Indonesia untuk merdeka? Nah, ini kata kuncinya. Yang kedua adalah siapa yang menandatangani naskah teks proklamasi. Yang ketiga, mengapa tentara Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Yang keempat, bagaimana proses terjadinya peristiwa proklamasi Indonesia. Yang kelima, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Dan yang keenam adalah di mana tempat proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Nah, setelah negara Indonesia melaksanakan proklamasi dan bebas dari penjajahan, maka dari peristiwa proklamasi ini ada makna atau nilai-nilai yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, proklamasi adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kedua, merupakan pengakuan kepada dunia luar bahwa negara kita telah merdeka. Ketiga, menaikkan martabat bangsa di depan seluruh dunia. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima adalah tonggak sejarah perjuangan bangsa. Jadi ini adalah makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa proklamasi. Nah, sekarang setelah merdeka, negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, dan kesenian-kesenian budaya yang bermacam-macam. Untuk itu, maka seluruh rakyat Indonesia harus mampu beradaptasi. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang beberapa adaptasi, yaitu adaptasi tumbuhan. Nah, contoh adaptasi tumbuhan kalian lihat di layout ini, yaitu bunga teratai, pohon kaktus, bunga kantong semar, dan bunga bangkai, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini ada gambar-gambar tumbuhan di mana tiap-tiap tumbuhan ini memiliki adaptasi atau menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya.
tentunya tidak sama cara tumbuhan ini beradaptasi dengan lingkungannya. Baiklah, di sini kita akan ambil contoh adaptasi tumbuhan, yaitu bunga teratai. Tentunya kalian sudah sering melihat bunga teratai, bukan anak-anak? Nah, biasanya bunga teratai itu tumbuhnya di daerah rawa-rawa atau yang berair. Nah, di sini kalian lihat, ini adalah foto gambar bunga teratai. Ya. Tahukah kamu bunga teratai? Bunga teratai adalah tanaman yang tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkainya menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Nah, jadi ini adalah tanaman yang tumbuh di air. Nah, sekarang kita lihat batang dan akar dari bunga teratai. Nah, ini anak-anak, kalian lihat gambar batang dan akar, di mana di sini akarnya berongga ya. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Ini kalian lihat rongga-rongganya. Ini adalah tempat untuk menyalurkan oksigen ke batang dan akar. Nah, baiklah anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari materi pada hari ini, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat kita peroleh. Yang pertama yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, peta pikiran mempermudah dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, adaptasi berguna untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang keempat adalah tanaman bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat hidup di lingkungan berair. Nah, demikianlah anak-anak materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagian kalian semua. Nah, untuk menambah ilmu pengetahuan kalian, maka Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan bisa dikumpulkan pada waktu pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup materi pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani farzudahu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan proses belajar mengajar pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan selalu bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.